Kayaknya mau ganti jadi jam 12 siang nih. Wah, sudah tahu yang benar masih aja dilakuin yang salah. Enggak, Bu. Kalau nggak gitu bukan galang, Bu, namanya. Memang sektenya agak lain, Bu. Beda dari manusia biasa, Bu. Halo. Kembali lagi bersama kita di acara Stiksa Mutok. Sebelumnya kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa bagi teman-teman Stiksam semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. Semangat terus puasanya ya teman-teman ya. Halo Hana, apa kabar? Baik banget sih lah. Baik, Kamu ya. sendiri gimana? Alhamdulillah baik. By the way, kamu tadi sahur apa, Lang? Nggak sahur lagi sih ya tadi. Kamu Cuman yakin tadi deh? malam jam 1 aku seperti biasa makan mie 3 bungkus. Kamu masih nggak kapok Nggak makan dong. mie 3 bungkus? Kan enak ya apa sih? Kemarin kamu udah dinasehatin loh sama Ibu Amel untuk ngurangin porsi makan 3 bungkus itu. Tapi kan ada sayurnya Hana. Ya, terus apa bedanya kalau kelebihan karbohidrat terus ditambah sayur? Ya nggak baik juga dong apapun yang Kan ada telurnya berlebihan. juga, ada protein dong. Tapi apapun yang berlebihan itu nggak baik, Galang. Udah deh, nggak usah ngelak. Terus siapa dong aku? Kan memang enak. Kamu tahu nggak sih, selama puasa ini kamu tuh butuh asupan makanan yang bergizi buat kamu. Tapi kan itu bergizi juga ada sayurnya. Iya, tapi kan karbohidratnya kelebihan, Galang. Ya udah nanti dikurangin. Jadi 2. Jadi 2 nggak stop total ya, jadi 2 setiap Ya. perbungkus gitu ya. Jadi 30 hari puasa tetap makan 2 mie dong. Oh, bayangin 30 kali 2 itu dalam 1 bulan kamu 60. Nanti aku Bungkus. nyetok 1 dus ya. Satu dus aja nggak nyampe 60 bungkus loh, Lang. Siapa tahu nanti ada sponsoran. Oh, ada sponsornya gitu ya, ada sponsor dari mie-nya gitu ya. Oke, Lang, menurutku nih ya, kamu tuh harus ngurangin makan mie itu 3 kali sehari, jadi ganti dengan asupan makanan yang bergizi buat pulang. Kamu tahu gak sih asupan makanan yang bergizi itu apa? Ya sayur kan bergizi tuh. Terus kata Bu Amel kemarin kurangin makan mie juga kan. Oke, jadi supaya kamu itu tobat, Lang, dengan nggak konsumsi makan 3 bungkus mie lagi, jadi kita undang aja narasumber yang bakal menarik perhatian kamu supaya kamu itu bisa dapat pencerahan gitu, nggak makan mie 3 bungkus lagi. Iya. Nah siapa sih? Kamu nggak tahu siapa Enggak, narasumber nggak kali tahu. ini? Penasaran? Penasaran banget gak Iya. teman-teman? Jadi langsung aja kita panggil Ibu Binti. Halo. Halo Ibu, gimana kabarnya? Halo adik, alhamdulillah baik. Nah Galang, jadi ini Bu Binti yang aku bilang. Jadi ini. Iya. Ibu ini. Oh. Sama dulu dong. Halo Ibu, salam kenal Ibu. Iya, salam kenal Galang. Kalau Galang jadi deg-degan ya guys, teman-teman. Jadi gini Bu, kan tadi saya sama Galang nih udah bicara nih terkait sahurnya Galang pagi ini. Menurut Ibu nih Bu ya, kita langsung bahas ke intinya aja. Kalau sahur makan mie 3 bungkus itu apakah sudah termasuk gizi seimbang sih Bu atau gimana Bu? Oke, mungkin sudah dibahas minggu lalu dengan Bu Amel. Oke, mie-nya berapa banyak nih? Dikit aja Bu, 3 bungkus aja kok. Dikit 3 bungkus, menurut saya itu banyak. Kemudian adakah sumber proteinnya dari lauk nabati atau lauk hewaninya? Ada Bu, sama telur. Oh, telurnya berapa nih? 2. 2. Oke, kemudian adakah tambahan sayurnya? Ada Bu. Oh, ada. Ada. Oke. Mungkin nanti terkait porsinya ya. Jadi Galang
perlu kita ketahui bahwa mengonsumsi makanan fast food yang terlalu banyak, apalagi dengan Indomie ya, mie 3 bungkus, seasoningnya ada 3, jadi itu adalah sumber natrium. Bisa dilihat di tabel komposisi nilai gizinya di belakang, itu berapa banyak tuh natrium yang Galang konsumsi karena 3 mie nih gitu ya. Oke, sahur yang baik itu sahur yang menerapkan prinsip gizi seimbang. Jadi tidak boleh juga kita melewatkan sahur, tetap harus makan sahur, karena memang porsi makan sudah dibagi. Untuk makan ketika berpuasa sedikit berbeda waktunya, ada modifikasi di sana karena kita 2 makan utama yaitu sahur dan berbuka. Kemudian berbeda dengan kita kesehariannya, ada makan pagi, sarapan, kemudian makan siang dan makan malam. Nah, kemudian kalau untuk makan sahur tuh 40% persentasenya sama dengan makan berbuka. Nah, kemudian kan setelah kita berbuka ada jeda setelah tarawih ya, kita bisa konsumsi 10% dari total kebutuhan energi kita, kemudian juga 10%-nya lagi bisa setelah sahur. Nah, jadi persentase kecukupan asupan kalori kita itu dengan yang sehari-hari atau di luar bulan puasa itu sama dengan bulan puasa, hanya berbeda di persentase saja di pengaturan makannya, tapi untuk kalori tetap sama. Oke, itu. Jadi sahurnya Galang belum sesuai dengan prinsip seimbang ya. Gitu. Oke, kalau prinsip seimbang seperti apa? Ada karbohidratnya, kemudian ada sumber lemaknya, sumber proteinnya dari lauk nabati, lauk hewani. Apa aja lauk hewani, lauk nabati? Lauk hewani kan dari ikan, ayam, kemudian lauk nabati dari tahu, tempe. Kemudian ada juga vitamin, sumber vitamin dan mineral bisa kita peroleh dari sayur dan buah. Nah, itu semua mungkin bisa diterapkan juga dengan prinsip isi piringku. Oke. Saya maksudnya nggak setiap hari juga sih sahur pakai mie, tapi kadang misalkan ibu saya nggak masak baru makan mie. Nah, misalkan masak itu kalau makan makanan yang bersantan gitu kalau sahur tuh baik apa enggak sih, Bu? Nah, ini makanan tinggi lemak karena bersantan. Ya, makanan yang bersantan itu akan dapat meningkatkan kadar lemak di dalam tubuh, kemudian akan mengalami penyumbatan di pembuluh darah yang nantinya akan menyebabkan makanya kenapa kita cepat ngantuk. Itu karena kita banyak makanan berlemak. Itu tadi. Menurut Ibu nih, boleh nggak sih Bu kita itu puasa berkelanjutan? Misalnya kan ini selama 30 hari ini kan bulan Ramadan, kan orang puasa. Di luar daripada bulan Ramadan, boleh nggak sih Bu kayak orang tuh berpuasa berkelanjutan gitu? Oke, boleh, tergantung dari tujuannya. Tujuan puasanya nih apa? Puasa juga menjadi salah satu terapi untuk pasien DM. Jadi tergantung tujuan tadi, kemudian tergantung juga bagaimana prinsip makan dia, apakah sudah seimbang atau belum. Kemudian juga kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan. Jika dia memiliki penyakit, mungkin harus mempertimbangkan apakah bisa puasa dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Ini Bu, apakah orang yang punya penyakit mah itu layak untuk berpuasa atau gimana Bu? Boleh maksudnya. Oh, ya, iya. Iya, penderita MAH atau GERD boleh berpuasa. Jadi tidak ada larangan selama dia masih sanggup untuk menjalankan. Nah, akan tetapi jika dia menderita GERD secara kronis, dia perlu mengonsumsi obat MAH mungkin sebelum sahur atau sebelum makan, seperti itu, untuk menghindari kambuh terjadinya MAH atau GERD tadi. Iya. Bahas-bahas soal MAH sama GERD nih Bu, mungkin kayak intinya aja kali Bu ya. Menurut Ibu apa sih perbedaan hidangan utama sama takjil itu sendiri Bu? Terkait takjil dan hidangan utama, apakah itu berbeda? Oke. Takjil itu diambil dari bahasa Arab. Nah, menyegerakan artinya. Kemudian untuk takjil sendiri itu hidangan kecil atau hidangan snack yang biasanya identik dengan rasa manis.
Kan tapi seiring berjalannya waktu takjil ini jadi berkembang. Ada yang gorengan, ada yang direbus, ada yang manis, ada yang gurih. Nah, ya untuk persentasenya dia 10% dari total kebutuhan sehari. Berbeda dengan hidangan utama atau makan utama. Kalau untuk makanan utama seperti porsi makan siang misal seperti itu ya. Nah, tapi untuk di ini makanan utama pada saat sahur ataupun berbuka itu persentasenya sekitar 40% dari total kebutuhan sehari. Agak lebih tinggi dibanding yang kita makan sehari-hari. Akan tetapi total seluruhnya atau total kalorinya itu sama dengan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi tidak ada perbedaan kalorinya antara berpuasa dengan tidak pada saat sehari-hari seperti itu. Hanya beda di pengaturan waktu saja. Iya. Ini Bu, bagaimana sih cara kita memilih makanan untuk berbuka dan untuk sahur Bu? Oke, berbuka dan sahur ya. Nah, mungkin saya langsung bagikan tipsnya saja. Kalau untuk makanan berbuka itu gimana gitu ya yang baik. Nah, tetap kalau untuk makanan berbuka, jadi sebelum makanan utama kita kan ada takjil. Nah, pilihlah takjil yang manis mungkin untuk dapat mengembalikan energi kita, bisa dengan kurma ataupun kue-kue yang manis-manis ya, tapi tidak berlebihan. Pilih satu, jangan nih karena kita lapar mata ya. Ada es doger, ada es buah, ada ampar tatak ya. Kebanyakan jadi Bu ya. Semua nih dibeli, semua dimakan gitu. Nah, itu berlebihan. Jadi pilihlah satu takjil atau dua yang sekiranya dapat mengisi perut untuk sementara. Kemudian nanti baru dilanjutkan dilanjutkan dengan ibadah sholat maghrib dulu, baru kita ke makan malam. Nah, untuk makan malam sendiri itu tadi sudah saya jelaskan juga terkait porsinya sekitar 40%. Mungkin gini, mudahnya itu kurang lebih sama seperti makan harian kita, agak ditambah sedikit gitu. Tapi ya tergantung kemampuan dari masing-masing. Nah, untuk sahur, nah ini mungkin Galang sahurnya apa nih tadi? Biasa Bu. Mie ya. Makan pokok. Jangan terlalu sering makan mie ya. Itu tinggi natrium. Oke. Nah, untuk sahur jangan dilewatkan karena memang apabila dilewatkan akan mengakibatkan hipoglikemia. Itu kan sudah ada pembagian waktunya ya, makan sahur dan makan berbuka gitu. Kalau makan sahurnya hilang, otomatis kalori yang diasup itu kurang gitu. Nah, jadi untuk makanan sahur itu mungkin bisa juga ini sayur buahnya jangan lupa, kemudian juga jangan makanan yang bersantan, dan jangan lupa juga untuk cukupi kebutuhan cairan untuk tiap harinya gitu. Menurut Ibu nih, bagaimana sih tips sehat pada saat berpuasa? Oke, tadi sudah saya singgung juga terkait kalorinya. Tidak berbeda dengan kalori harian kita ya. Kemudian yang kedua juga makan secara sadar, baik pada saat berbuka ataupun sahur. Maksudnya sadar ya, secukupnya gitu. Jangan sampai kekenyangan juga kan ya. Oke, karena kekenyangan itu tidak baik. Kemudian ada aktivitas fisik mungkin minimal 30 menit gitu. Beda ya aktivitas fisik dengan latihan fisik. Nah, aktivitas fisik itu mobilisasi kita atau keseharian yang bisa kita lakukan seperti aktivitas rumah tangga, menyapu, kemudian naik turun tangga. Nah, itu termasuk aktivitas fisik. Kemudian pola tidur. Nah, jangan begadang. Biasanya nih karena habis taraweh main game bergadang. Nah, betul. Bener kan? Jadi jangan bergadang kalau memang tidak penting. Karena kita harus bangun lagi kan untuk menyiapkan sahur seperti itu. Itu sih tips sehat untuk selama sahur dan berbuka. Tapi Bu, terkadang tuh ada orang yang begini Bu, saat berbuka dia lebih memilih untuk makanan yang dinamakan dengan takjil itu ya, makannya tuh banyak gitu Bu. Nanti setelah sholat isya itu baru dia biasanya makan. Nah, apakah yang
di saat dia makanan takjil itu banyak gitu, berminyak dan manis gitu Bu ya. Apakah itu baik buat kesehatan yang sudah ditahan selama hampir 16 jam kita puasa tuh Bu? Iya, hedon gitu ya, makan takjilnya. Di Banyak porsi banget banyak ya. tuh. Karena lebih senang makan takjil dibanding makan berat gitu ya. Sebenarnya kembali lagi ke komposisi dari zat gizinya. Nah, kalau misalnya banyakan gorengan nih yang dimakan sama yang manis-manis, otomatis yang terpenuhi itu dari sisi lemak dan karbohidratnya, tapi untuk proteinnya kurang, seperti itu. Memang aturannya baiknya yang sesuai itu ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada makan utama yaitu pada saat sahur dan berbuka, kemudian ada makanan mungkin bisa kita sebut dengan selingan atau snack ketika kita setelah sholat tarawih, mungkin juga setelah sahur, bisa 10% setelah itu gitu. Mungkin saya mau lanjut nanya nih Bu, sesuai sama mungkin curhatan teman-teman saya kali Bu ya. Ada beberapa teman saya itu kalau selama puasa berat badannya nih naik nih Bu. Itu menurut Ibu gimana sih tanggapan kalau misalnya selama puasa kan sebenarnya kita tahan makanan, tapi kok malah berat badan kita tidak terkontrol gitu Bu, itu gimana ya Bu ya? Oke, nah ini tadi makan secara sadar. Mungkin temannya adik nggak sadar tuh pada saat makan. Jadi ya memang kita kurang lebih 12 jam ya kita berpuasa, jadi tidak ada makanannya masuk, tapi setelah itu kita hedon gitu ya. Nah, baru lagi mungkin ada aktivitas fisik juga, aktivitas fisiknya kurang atau latihan fisiknya kurang. Jadi gini, banyak juga orang ngeluh, kenapa ya saya sudah sebulan puasa tapi kok berat badan saya malah tambah naik gitu. Tambah over gitu. Nah, tambah over gitu ya. Jadi ada studi meta analisis yang mengambil dari 35 studi bahwa ternyata di sana melaporkan terjadi penurunan berat badan selama Ramadan, tapi penurunannya kecil dan signifikan pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, setelah beberapa minggu kemudian ternyata dianalisis berat badannya naik. Nah, yaitu tadi karena setelah Ramadan kita masuk ke bulan Syawal, bulan dimana kita merayakan hari kemenangan, ya hari raya ya. Biasanya opor, santan. Oke, makan makanan Lebaran tuh identik dengan rasa yang enak. Yaitu tadi tinggi lemak, opor. Apalagi Mas? Bakso. Daging. Bakso. Tinggi lemak, tinggi gula juga ya, manis-manis gitu. Nah, itu yang buat kita makan nggak sadar gitu. Ya, mungkin ada juga beberapa orang terpatri gitu. Oke, karena ini Lebaran, saya harus balas dendam, kemarin saya sebulan tidak puasa gitu. Saya sebulan puasa gitu, jadi saya harus membalaskan dendam saya pada saat Lebaran gitu. Terpatri gitu ya. Nah, itu yang salah. Jadi momen Lebaran jadi lebaran jadinya. Jadi lebar gitu. Itulah kenapa penyebab berat badannya naik lagi. Nah. Ini Bu, jadi ada salah satu video dari teman-teman mahasiswa, bukan mahasiswa sendiri juga. Jadi tanggapan teman-teman ini tentang doping puasa nih Bu, yang lagi viral. Mungkin kita langsung aja nonton videonya dulu Bu ya. Nah, hari ini kakaknya lagi puasa atau lagi enggak nih? Lagi puasa dong. Lagi puasa dong. Lagi puasa. Ya, puasa. Alhamdulillah lagi puasa. Tadi subuh sahur makan apa nih kakaknya? Makan ayam goreng. Telur aja sih. Pakai nasi sama sayur. Sahurnya sih pakai pecel aja tadi. Ayam geprek aja sih makannya, iya. Kakaknya tahu Oralit nggak? Oralit tahu. Setahu saya Oralit itu obat untuk mencegah sebuah dehidrasi. Obat dehidrasi buat dehidrasi gitu ya? Setahu saya Oralit itu fungsinya untuk menghentikan cairan tubuh yang hilang. Nah, benar nggak sih Oralit itu bisa buat kita tahan puasa seharian? Menurut saya sih bisa. Buat puasa bisa sih.
Menurut saya enggak sih, karena kan Oralit itu dipakainya setelah kita kehilangan cairan. Jadi menurut saya enggak. Ya bisa mungkin. Menurut saya sih bisa. Menurut kakak benar nggak sih kalau Oralit itu bisa naikin tekanan darah kita selama kita puasa? Bisa sih, karena tekanan darah kan berpengaruh saat kita dehidrasi. Mengenai itu, kok saya pernah baca sih kalau Oralit itu dia bisa menaikkan kadar gula darah. Mungkin jadi kayaknya bisa deh. Kayaknya enggak deh. Ya bisa. Bisa. Nah, mungkin Ibu udah lihat ya tanggapan teman-teman kita tentang Oralit itu, Bu. Menurut Ibu sendiri nih, untuk kejelasannya, benar nggak sih, Bu, Oralit itu bisa doping puasa kita? Belum ada penelitian yang melaporkan bahwa Oralit dapat menahan atau menghilangkan rasa haus. Nah, apalagi pada saat di bulan puasa. Ya, jadi yang ini perlu diklarifikasi karena masyarakat itu apalagi panic buying Oralit, karena mungkin di di masyarakat viral bahwa Oralit bisa menghilangkan rasa haus dan menahan rasa haus itu tadi. Nah, jadi Oralit sendiri apabila ada bahayanya nih kalau misalnya kita konsumsi pada orang yang sehat secara berkepanjangan, akan dapat merusak organ-organ dan mungkin juga ini ya dapat meningkatkan kadar natrium di dalam darah. Selain itu kadar kalium dan juga yaitu tadi glukosa di dalam darah. Nah, ini sangat berbahaya atau beresiko pada penderita DM dan hipertensi jika Oralit ini dikonsumsi secara berkepanjangan. Iya. Oh, jadi kalau konsumsi Oralit secara terus itu nggak baik, Bu ya? Iya, nggak baik. Jadi memang sesuaikan dengan peruntukannya. Nah, Oralit itu kan adalah elektrolit yang mengandung natrium, kemudian kalium, klorida, dan glukosa ataupun juga sukrosa. Nah, jadi ini memang diperuntukkan untuk mengganti cairan yang hilang pada kondisi diare ataupun muntah-muntah, gitu. Bahas soal Oralit, mungkin kita beralih ke minuman yang harus dikonsumsi kali, Bu ya. Menurut Ibu nih, kita itu dalam sehari itu butuh berapa gelas Ibu minum air putih supaya bisa menampung cairan pada saat berpuasa, apalagi kan kita cuma bisa minum itu pada saat malam sampai subuh gitu, Bu. Itu gimana, Ibu ya? Iya. Jadi dianjurkan setiap hari itu mengonsumsi 8 gelas per hari. Gelas apa nih? Gelas banyak ya versinya ya, banyak jenisnya, banyak ukurannya ya. Nah, kurang lebih mungkin saya konversikan seperti gelas aqua. Kurang lebih tuh 250 mili. Nah, jadi 8 gelas. Kalau bagaimana sih aturannya mungkin ya pada saat kita ini bulan Ramadan. Jadi ada 8 gelas nih. 1 gelas sebelum tidur, 1 gelas sebelum sahur, 1 gelas setelah sahur, kemudian 1 gelas pada saat berbuka, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan malam, kemudian 1 gelas setelah sholat isya, dan 1 gelas setelah tarawih. Jadi kita bisa dapat 8 ya, walaupun kita mengonsumsinya dari malam hari sampai dini hari, seperti itu. Jadi ada tipsnya nih. Iya, jadi nggak ada alasan nggak bisa minum cukup karena berpuasa di siang hari. Gitu. Bahas-bahas soal 8 gelas per hari nih, Bu. Mungkin saya mau tahu nih, Bu, tips and trick selain minum air putih, misalnya apakah olahraga kayak gitu, Bu, atau melakukan aktivitas sehari-hari, atau gimana tuh, Bu? Maksudnya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita selain minum. Oh, pada saat berpuasa ya. Iya, benar, Bu. Kayak lebih ke kondisi fisiknya gimana, Bu? Oke, selain kita harus makan makanan yang seimbang, kemudian kita juga harus mencukupi kebutuhan cairan kita. Oke, kita mungkin saya akan bahas terkait olahraga ya. Jadi penting juga untuk kita olahraga, apalagi teman-teman yang pengen berat badannya turun atau ideal ya. Jadi olahraga apa nih yang cocok buat bulan puasa? Ya, olahraga jenis aerobik. Jadi olahraga yang memang membutuhkan oksigen dan ketahanan, daya tahan ya. Nah, kemudian seberapa lama, Bu, durasinya atau intensitasnya? Jadi olahraga yang dianjurkan pada saat bulan puasa itu olahraga intensitas
rendah dan sedang. Oke, rendah itu contohnya seperti apa Bu? Mungkin jalan ataupun senam yang dilakukan selama kurang lebih mungkin 30-45 menit. Nah, kalau untuk intensitas sedang itu bisa jogging, kemudian bisa juga bola basket, kemudian kalau renang nggak mungkin ya. Nanti keminum Bu airnya. Makruh puasanya. Nah, olahraga itu dilakukan mungkin sekitar 45-60 menit untuk intensitas sedang. Tidak boleh berlebih ya, karena memang kondisinya puasa. Bu, kapan sih waktu yang tepat gitu? Pagi kah? Atau malam kah? Atau sore kah? Siang hari, tengah hari bolong Pak. Gak mungkin ya olahraga tengah hari bolong. Haus. Iya. Jadi olahraga waktu yang direkomendasikan dari penelitian tahun 2012 itu dia merekomendasikan itu dilakukan di sore hari. Jadi untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan kerja aerobiknya gitu. Tapi saya ada salah satu tips Bu, kalau Apa olahraga selama bulan puasa. Jalan ke warung makan. Batal dong ya Bu ya. Iya jelas. Sehat coy itu. Sehat Bu. Ya sehat tapi godaannya. Oh maksudnya ini ya sekalian Kan nanti jalan. jalan Tapi habis itu ke warung buka, makan gitu. gitu. Mampir Bu, Oh. mampir. Mas, puasanya nanti batal. Positive thinking mungkin untuk bukaan. Ya, Oh, Bu. cari bukaan. Ya. Oh, iya, Benar. Oke benar bisa Mbak. Positive thinking. Gimana Mang? Udah olahraga belum Mang selama puasa ini? Kalau puasa sih ada sih sudah olahraga, tapi olahraganya malam Bu. Apa nih olahraganya? Futsal. Futsal. Oke. Nggak terawih ya? Terawih Bu, olahraga. Main futsalnya jam 10. Setelah Jam terawih, 10, oh iya. Setelah terawih. Apakah itu baik nggak sih buat kondisi tubuh saya Bu, olahraga di Malam hari malam ya? hari? Oke, mungkin kinerja aerobiknya itu kurang optimal. Nah, ya tadi seperti yang disarankan itu dilakukan di sore hari. Nah, kalau untuk biasanya kan kita habis terawih tuh ngemil-ngemil juga, makan juga. Apa nih, apakah merasa ini begah atau gimana? Kan futsal lagi ya, lari ya. Lari gitu Bu ya. Kan sudah sering nih ya, jadi kayak sengaja memang diatur waktu makannya, jadi memang sengaja main jam 10 terus jadi porsi makannya tuh sedikit dikurangin. Tepatnya dibuka tuh udah kayak nanti mau jam 10 mau futsal nih, jadi makannya nggak begitu banyak biar perut ini nggak terasa nolak. Jadi nanti setelah olahraga baru dijor lagi makanannya. Nah, itu tuh. Mungkin ini salah satu faktor yang Ibu jelaskan tadi juga ya Bu, kenaikan berat badan gitu. Iya, itu tadi. Jadi hati-hati ketika aturan tadi tidak diikuti tuh bisa menyebabkan kenaikan berat badan tadi. Makanya kenapa kok malah bulan puasa kok malah tambah naik gitu. Malah melar. Iya. Lebaran jadi lebaran gitu Bu ya. Iya. Bu, mungkin nih saya mau nanya-nanya lagi nih Bu. Soalnya kan tadi kan Galang bilang kalau misalnya olahraga dia malam habis terawehan lah ya. Ya, habis terawih. Itu bukan ngeles Galang, bukan pas terawihnya gitu. Enggak gitu ya. Jam 10 kok. Kan ada juga nih Bu, tipikal orang yang olahraga selama puasa ini subuh-subuh kayak gitu. Maksudnya kayak subuh-subuh tuh jogging kayak gitu, atau mungkin dia ada senam zumba sendiri, aerobik sendiri. Itu menurut Ibu selama puasa itu ngaruh nggak sih Bu untuk penurunan berat badan yang benar-benar turun gitu, maksudnya kayak over turunnya atau enggak? Oke, mungkin saya kaitkan dengan metabolisme ya pada saat berpuasa. Jadi di 0 sampai 4 jam itu terjadi pembongkaran karbohidrat yang berasal dari hati dan otot, atau yang biasa nama kerennya itu glikolisis. Nah, kemudian pada saat 5 sampai 12 jam berikutnya itu terjadi pemecahan protein dan lemak. Itu kenapa saya tadi sarankan dilakukan di sore hari. Karena untuk mempercepat pemecahan lemak dan protein tadi, harapannya lemak karena memang lemak yang perlu dikurangi seperti itu masanya. Jadi disarankan untuk di sore hari. Kalau untuk di pagi mungkin boleh, tidak apa-apa, tapi tidak mengefek kurang
kurang berdampak atau berefek ke penurunan berat badan sesuai tujuan tadi. Dampaknya malah ke orang yang puasa Bu ya, takutnya malah lemas gitu ya. Iya benar sekali, karena kan pada saat itu di 0 sampai 4 jam, bayangkan aja, jadi misalnya pagi nih sekitar mungkin jam 6 kali ya gitu ya, itu kan kita sahur dari jam 3 tuh misalnya, jam 3 atau setengah 4, itu kan masih di tahap di pemecahan karbohidrat yang dari hati dan otot. Nah jelas energi yang dipakai itu juga bukan dari lemak seperti itu, jadi makanya mungkin tidak terlalu berdampak pada penurunan berat badan. Iya. Tapi kalau untuk tujuannya cuma untuk ini Makan keringat gitu ya, keringat gitu ya. itu tidak apa-apa, tetap ya silahkan boleh saja. Ya, waktu yang baik ya itu tadi, waktu di sore hari. Jadi kalau capek, haus, langsung nanti tinggal nunggu, habis itu buka. Nah ya benar sekali, karena kan waktunya bentar lagi buka. Kalau kita kadung di pagi haus, wih masih lama nih. Kelamaan nunggunya Bu ya, 12 jam lagi. Benar sekali. Nah, udah ngeliat air putih kayak ngeliat air kelapa. Ciao nih. Iya. Gimana lah, mau ganti Kak jadwal main futsalnya jadi sore? Kayaknya mau ganti jadi jam 12 siang nih. Wah, sudah tahu yang benar masih aja dilakuin yang salah. Enggak, Bu. Kalau nggak gitu bukan galang Bu namanya. Memang sektenya agak lain, Bu. Beda dari manusia biasa, Bu. Ya kok manusia apa Lang? Setengah salmon. Wah, nggak sama. Kayak novel. Iya ya Bu, ya bener Bu. Oke, jadi kita kali ini sudah dapat ilmu banyak dari Ibu. Bener Ya, banget, udah Bang. bincang-bincang, udah lumayan lama nih kita ngobrol Bu ya. Iya. Melihat juga sudah gelap di luar. Jam berapa sih Nana ini? Jam 5.10 sih Nah, Lang. sudah mau buka puasa juga ya. Jadi abis ini Bu mau ikut kami? Boleh? Takjil, boleh Bu ya? Iya, kita ya cari takjil bareng. Tapi ingat Galang, makan secara sadar. Oke. Jadi terima kasih Ibu sudah mau join Terima kasih, Bu. di Sama-sama. Sabu sini. Jadi kita juga sudah dapat ilmu dari Ibu, tentunya teman-temannya. Bener banget nih Lang, kita tuh udah banyak banget dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Kesimpulan yang teman-teman bisa petik, yang pertama teman-teman harus memenuhi keseimbangan gizi di dalam tubuh kalian, baik pada saat buka puasa maupun sahur, semuanya itu harus seimbang. Kemudian kita juga bisa mendapatkan ilmu yang dimana kalau kita pada saat berpuasa dan sahur itu harus memenuhi air putih atau cairan di dalam tubuh kita Bu ya, supaya Tadi juga sudah ada tipsnya kan? bener banget. Jadi 8 gelas itu nggak ada alasan lagi deh buat teman-teman nge-skip ya. Apalagi yang di sebelah kanan saya nih, di sebelah kanan ini nggak ada waktu untuk nge-skip. Dan seperti yang teman-teman ketahui juga, kalau Oralit itu belum tentu bisa doping puasa kita seharian nih teman-teman. Jadi tetap mengandalkan gizi seimbang dan minum air putih secara Betul. cukup seharian. Gitu ya Lang ya. Betul sekali. Jadi Benar. tolong diingat lagi ya teman-teman bahwa tidak ada penelitian yang mengatakan Oralit itu untuk doping puasa. Tolong diingat ya. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman semua nantikan keseruan kami di video selanjutnya. Biar nggak lupa klik nih tombol lonceng yang ada di sini dan tombol subscribe yang ada di sini, like dan komen dan nantikan keseruan selanjutnya. Oke, bye bye. Bye bye guys.